3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamera rolling live. Yes, Bapak Ibu, live from Anton Teddy. Hari ini kita akan cerita mengenai promosi dari keluarga besar TX Travel, ya. Enggri, apa kabar? Ini Enggri mesti dengerin karena yang promosinya adalah kopi daripada M Coffee, ya, M Coffee. M Coffee by Mary Riana. Jadi M Coffee ini tadi saya udah coba yang alpukat, ini yang Kopassus, kopi susu gula aren. Ya, ini ciri khas dari gula aren itu manisnya itu lembut. Beda dengan manisnya gula pasir gitu ya. Makanya gula aren, I like gula aren. Bu Lili, apa kabar? Citeli, apa kabar? Lagi testing nih. Udah cobain belum? Kopi by Mary Riana. Belinya yang di Tanjung Duren punya, itu yang punya cucu. Ya. Oke. Citeli, apa kabar? Belum ada. Belum ada. Ini ada lagi nih. Ini apa ya? Kelihatannya ini nih. Ada madunya. Terus ini kayaknya jeruk ya. Ada melonnya. Maijen. Apa ya Maijen? Bu Stephanie, apa kabar? Ini lagi review kopi Mary Riana. Ini jus, ini melon, apa namanya? Madu sama lemon. Pak Cucu. Nih Pak Cucu, yeah. Pak Cucu. Begini ya. Pak Cucu. Belum kelihatan nih mukanya nih. Bentar Pak Cucu. Pak Cucu bisa dengar? Pak, Pak Cucu. Gambarnya belum keluar ya Pak Cucu ya? Pak Cucu.
Cucu. Oke, Pak. Keluar nih. Gambarnya Pak Cucu belum kelihatan. Tar. Saya keluarin lagi, nanti saya undang lagi ya. Pak, Bentar. suaranya kedengeran nggak, Pak? Iya. Suaranya kecil. Iya. Tar. Oke. Nggak bisa join malahan. Sedang join dengan Pak Cucu, tapi Pak Cucunya nggak bisa join. Kenapa ya? Pak Cucu, keluar dulu lalu masuk lagi Pak Cucu. Sayanya ininya nggak keluar nih. Ini dianggapnya udah lagi. Semangat terus Pak Surya. Yeay. Ini baru yang keempat. Masih ada 4 lagi. Sampai jam 8. Pak Cucu kedengeran nggak? Pak Cucu? Pak Cucu? Pak, udah nyambung tapi nggak kedengeran. Coba lagi. Ini Pak Cucu adalah beli franchise, selain di X Travel juga punya beberapa franchise, antara lain adalah Kopi M, Mary Riana. Ya. Jadi menarik sekali Pak Yahya, apa kabar? Paham. Ah, keren. Nah, eh ini Pak Cucu, saya lagi bingung nih, kenapa namanya Kopassus? Oke, Pak. Kopassus itu sebetulnya singkatan, Pak. Kopi aren plus susu. Kopi gula aren plus susu. Gitu. Iya. Saya udah nebak sih, tapi nggak tahu singkatannya. Saya bilang cuma memang kalau pakai gula aren itu tidak tajam ya, soft gitu ya. Dan ini cocok banget. Tapi tadi yang udah habis yang alpokat. Wah, kalau alpokat itu anak-anak di ekspusat pada doyan tuh, Pak. Ada Dani, ada Dian, wah. Itu salah satu favoritnya. Cuman memang kalau alpukat kita pakai alpukat mentega, Pak. Nah, cuman memang kadang-kadang pasokan alpukatnya kadang suka apa namanya buah ya, Pak ya. Jadi ada kalanya kita bisa sold out gitu, bisa nggak jual karena memang nggak ada nggak ada buahnya gitu. Ya, nggak ada alpukatnya yang bagus. Kalau nggak ada yang bagus, nggak jual. Setuju banget. Ngapain dijual kalau nanti jadi mengecewakan, bener nggak? Setuju. Oke, Pak Cucu, saya mau coba satu lagi nih, bentar ya. Boleh, Pak. Ngambil yang ini dulu nih. Ini satu lagi itu apa nih? Saya nggak bisa baca. Oke.
Kalau itu salah satu produk terbaru kita, Pak. Ya, Hmm. isinya ada madu, ya, Ya, ada lemon, ya. lalu ada jahe. Oh, Ini namanya apa? namanya jasa, Pak. Ya, produknya namanya jasa. Bukan, bukan. Maijen. Majen madu, maijen, madu, lemon dengan jahe, maijen. Oh, Jadi ini salah satu Maijen. produk yang kita keluarkan di masa pandemi. Karena ada Oh, jahenya, Pak. Ya, ada jahenya. Ya. Sebetulnya ada satu lagi produknya. Jadi kita sebut namanya apa namanya? Paketnya tuh paket imunitas dari Kopi M. hmm, Yang satu ya. lagi namanya jasa kopi susu jahe. Jahe Oh, susu. coba. Tadi ngocok-ngocok begini melulu nih. Ini apa madunya? Ya, Ini karena pakai madu madu, itu pakai madu bagus. Jadi susah cairnya. ya karena memang bukan bukan cairan tapi madu asli, Pak. Iya, iya. Kalau madu asli memang begitu. Coba dicoba dulu. Jahenya kerasa. Tadi saya udah duga ada lemon, ada madu, tapi nggak tahu lagi yang lain. Ya, Jahenya pakai kerasa, lemonnya lemonnya kalah sama jahe. ya. Hmm. Tapi ini terasa sebagai herbal gitu ya. Itu Betul, keren. betul. Tujuannya itu. Jadi kita memang bikin pada saat kemarin ada pandemi kan, kita ngikutin kata Bapak Presiden yang suka rutin minum jahe, jahe merah setiap hari. Terus diadakanlah produk ini gitu. Jadi ada dua produknya, ada susu jahe, lalu ada madu lemon dengan jahe seperti itu. Ini saya suka jahenya tuh jahe apa ini? Bukan jahe apa? Jahe merah, Jahe merah. Oh, bukan ini kan, bukan perasa kan? Jahe bukan, beneran kan? betul, bukan jahe perasa, bukan essence ya Pak ya, bukan ya. Ini memang Bukan esen. rendaman jahe, ya betul. Yang saya suka ya, kebetulan saya suka jahe. Jadi saya tahu persis. Tadi nanya, confirm. Ini bukan jahe essence, perasa aja, tapi nendang banget ya. Jadi kalau dirasain jahenya itu nendang banget sampai rasa apa namanya? Rasa 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 pedas ya, bukan rasa cili pedas. Hmm. Ini rasanya rasa jahe pedasnya gitu ya, itu kerasa banget, which is good. Bukan jahe, bukan jahe, bukan jahe, Bukan kaleng-kalengan Mbak. bukan jahe muda ya. Kalau jahe muda nggak begini. Itu satu, nendang ya. Pertama nendang, lalu di belakangnya setelah jahe itu mulai terasa adalah madunya. Tadi kan saya bilang begitu sisi pertama, saya bilang lemonnya kalah gitu. Nah, lemonnya Ya. ternyata munculnya adalah ketiga. Tapi yang keempat, nah ini saya seru nih ya, boleh dicoba nih ya, teman-teman, ini boleh dicoba. Kenapa? Yang keempat itu muncul rasa hangatnya. Wah, Yes, betul. Efek jahenya Pak. iya, efek jahenya. Jadi bayangin ya, kalau kita minum kopi, kopi panas, yang terasa efek panasnya itu awal, karena panas gitu ya. Setelah itu kopinya, susunya, baru yang lain. Nah, kalau ini, oh sekarang ada efek yang kelima nih. Ada efek yang kelima lagi. Tadi hangat di sini, hangat di mulut, sekarang begitu masuk ke bawah, mau mulai hangat juga di perut gitu. Wah, ini membuktikan bukan jahe-jahean, bukan cabe-cabean. Pak, mau tanya dong. By the way, ini terima kasih ya udah dikirim. Saya nggak tahu Siap, harganya Pak. berapa. Siap. Bukan nggak beli, disuruh apa? Berapa duit Pak Cucu? Oke, kalau apa namanya
untuk yang Maijen itu harganya 15.000, Pak. 15.000. Tapi biasanya sekarang-sekarang ini kita lagi ada promo. Ya, biasanya apa namanya? Dia bisa apa namanya? Dipromokan. Misalnya karena harganya biasanya ada promo, di bundle seperti itu. Pak, diulangi Pak. Tadi hang, diulangi Pak. Ada promo apa? Oke, kalau kemarin untuk yang apa namanya, bentar. Ya, jadi harganya untuk yang Maijen ini madu jahe lemon ini 15.000. Lalu kalau misalnya yang apa namanya jahe susu harganya 17.000 gitu. Nanti biasanya kalau di bundle jadi 30.000 seperti itu. Ada STMJ nggak? Belum Pak, STMJ. Susu, telur, madu, jahe. Boleh juga tuh Pak. Pak Cucu, ini saya suka ya. Saya ini pikiran saya ya, cuma pikiran doang. Nanti perlu diselidiki lagi. Yang menarik dari sini adalah bahwa tadi lemonnya itu bulir-bulir lemonnya nggak dihancurin, nggak dihancurin, nggak diperes gitu ya. Saya menganjurkan diperes supaya bulir-bulirnya hancur. Ininya, ya, ini apa kulitnya biarin aja masih ada kulitnya. Karena kita di dalam kan nggak bisa tuh kita tusuk-tusuk begini tuh susah tuh tusuk-tusuk begini. Tadi saya coba tusuk-tusuk keluar bulir-bulirnya. Nah, ini sensasinya luar biasa. Begitu isep ada rasa jahe nendang, lalu madu, begitu ketemu bulir-bulir lemonnya digigit asem, bus. Siap boleh masukannya Pak. Tanpa merubah menu, cuma cara bikinnya bagaimana di squeeze dulu gitu sehingga kalau itu adalah supaya bahwa ini adalah beneran gitu kan ya. Tapi bulir-bulirnya biar hancur sehingga itu yang ada bulir-bulirnya itu ya Pak ya. Nah, ini siap. Nah, ini top banget dah. Top banget. Pertama enak, kedua 15.000. Pak Cucu. Yes, Pak. Bagaimana pengalaman jualan di sana nih? Dengan franchise M Coffee udah berapa lama ya? Oke, jadi sebetulnya saya cerita sedikit backgroundnya ya Pak. Jadi memang kita ambil franchise Kopi M. Kopi M ini M-nya itu sebetulnya Mary Riana, Kopi M by Mary Riana ya. Mungkin Bapak juga udah kenal sama Mbak Mary gitu ya. Jadi memang di awalnya pada saat kita mau ambil bisnis ini memang kebetulan saya dengan beberapa teman. Jadi bukan pure saya sendiri, ini program saya dengan beberapa teman. Karena awal kemarin ya di akhir tahun kemarin gitu, itu sudah mulai booming Mbak yang namanya kopi ya. Nah, kita sebut aja inisialnya K ya, kopi K gitu yang mempelopori sebetulnya kopi instan milenial dengan sistem take away ya. Karena sebelumnya memang beberapa tahun ini kan kopi di Indonesia ini juga lagi booming Mbak ya. Dari orang dulu yang biasa minum kopi sasetan lalu berubah menjadi brewing ya, kopinya di brewing ya, jadi ada seninya, lebih ke arah seni brewing, menciptakan kopi di mana menikmati kopi tanpa gula ya, brewing. Nah setelah itu bergeser lagi nih Pak ya kan, ternyata memang di Indonesia pangsa pasarnya juga cukup luas, ada anak-anak muda, ada anak-anak mahasiswa ya, pelajar itu yang memang sebetulnya untuk menikmati kopi nggak harus sampai ke brewing gitu, masih tetap dengan basicnya, oh suka nih kalau kopi manis gitu ya.
Gitu. Jadi kita sebetulnya kopi M ini juga kita sebut juga kopi milenial gitu. Jadi anak-anak muda, anak-anak yang muda yang nggak mau ribet, yang bisa take away, bawa main ke kampus, bawa ngobrol sambil jalan, sambil minum kopi, sambil ketawa-ketawa, sambil chit-chat dengan temannya, gitu ya. Kapanpun, ya jam berapapun, selama masih toko kopinya masih buka, nah, mereka masih nikmatin. Jadi waktu itu kita pilih Mary Riana dan Kopi M Tanjung Duren ini merupakan cabang ketiga, Pak. Ya, sekarang itu sudah lebih dari hampir di atas 25 cabang. Nah, Kopi M Tanjung Duren ini Salah. Saya ketemu Pak Alfa udah dibilang 70. 70. Berarti cepet banget, Pak. Cepet banget. Iya. Dan salah satunya setelah saya itu yang memiliki Kopi M itu Pak Lukas, Pak. Lukas, Semarang. Pak Lukas Semarang. Jadi Padahal kemarin nggak janjian. dia telepon saya waktu saya udah bikin gitu. Dia telepon, "Cuk, Kopi M gimana?" gitu kan. Ya saya jelasin apa, saya kasih proposalnya segala macam. Nah, akhirnya dia juga ambil gitu. Dia kalau nggak salah ambil di Semarang sama di Purwokerto. Pak, breaking news dulu, Pak. Breaking news dulu. Yap. Saya keluar anginnya nih, Pak. Membuktikan lagi bukan jahe-jahean. Ya. Saya buka, lalu saya tusuk-tusuk lemonnya, saya hancurin supaya bulir-bulirnya tadi biar lebih banyak lagi. Sensasinya keren, Pak. Karena ini lemon juga bukan lemon-lemonan, lemon asli. Jadi bulir-bulirnya bisa dibayangin ya. Ini teman-teman bayangin aja ya. Jahe, air jahenya kerasa, bukan jahe-jahean. Anget nih, udah anget dari sini sampai ke sini tuh anget. Sekarang itu enak sekali. Kedua adalah madunya terasa dan lemonnya asli kan. Nah, terus bulir-bulirnya saya hancurin begini, begitu disep. Nyos. Kalau tadi kita mesti gigit. Kita gigit, pecah bulir-bulirnya. Wow, ini sensasi. Ini baru nih sensasi nih. Saya belum pernah minum minuman yang kayak sensasi kayak begini. Ada angetnya gitu ya. Nah, ini mesti diceritain. Ini bagus banget. Nendang, angetnya nendang, deng. Ya. Pedesnya dulu, nendang. Terus madu, rasa madunya juga madu asli. Makanya kerasa gitu ya, bukan gula-gula madu gitu ya. Terus baru lemonnya. Lemon itu kan sebenarnya asem. Seharusnya dia nendang duluan. Tapi karena jahenya keras, jahenya asli, jadi jahenya dulu, madu, baru lemonnya. Nah, bayangkan sekarang tanpa merubah menu segala macam, bulir-bulirnya itu dihancurin dulu. Sehingga dari sisi pertama, begitu kan kita minum kan, tapi kan kita terasa ada bulir-bulir, kita gigit bulirnya, pecah. Nah, itu lemonnya kan asam sendiri. Siap. Ke dalamnya anget gitu kan, anget, setelah anget masuk ke perutnya anget. Wih, kerasa ini 15.000. Tadi saya suka alpokat, sensasinya nggak seperti begini. Kenapa ya? Alpokat sensasi apa gitu kan? Alpukat aja. Pas enak ya enak alpukatnya. Terus pakai apa yang coklat itu, pakai mocha apa pakai coklat ya? Coklat, Pak. Coklat. Nah, iya. Itu udah selesai. Kopi susu aren. Takarannya pas. Itu nggak ada sensasi. Ini sensasi. Sensasi. Ntar saya mesti kasih tahu nih, Miss Mary. Empon-emponnya, jahenya nih. Keren. Oke, lanjut. Oke. Jadi sebetulnya juga salah satu kita pilih Mary Riana, selain dari beberapa yang sudah kita pelajarin juga proposalnya. Jadi di awal-awal ini juga kita kan test food, Pak ya, test drink. Kita coba
dari Kopassusnya, arennya kita coba apa segala macam. Nah, saya agak apresiasi karena pada saat kita kasih evaluasi ya Pak, ini kayaknya arennya masih kurang nendang deh. Bisa nggak kalau misalnya takarannya di arennya ditambah lagi? Lalu beberapa minuman yang lain juga kita kasih masukan gitu. Dan mereka apresiasi dan mereka bisa mengevaluasi Pak. Gitu. Karena memang awalnya waktu kita pertama kali coba, Kopassusnya juga nggak sekeras, nggak sepekat ini gitu ya, rasanya gitu. Very light. Ya, terus kita bilang kopinya karena kita juga pakai robusta, lalu juga arennya kita kasih lebih yang lain lagi gitu, jadi memang aromanya dan rasanya lebih nendang. Dan pengalaman pribadi saya ya Pak, saya udah nyobain beberapa. Pak Cucu, lihat. Yes. Ini bulir-bulirnya masih banyak. Saya tusuk-tusuknya pakai ini kan kecil, ya kan? Tapi sensasinya udah luar biasa. Ini udah ada kan? Tadi saya gitu ya. Yes. Kerasa bulir-bulirnya. Begitu digigit. Yes. Pak Cucu belum nyobain kan? Belum nyobain kan? Udah Pak, tapi memang nggak saya pecah-pecahin begitu Pak. Bukan. Nyobainnya mesti dipecahin dulu. Jadi sekarang tanya ke baristanya, bagaimana cara ini tuh kebuang, ini kebuang. Ya kan saya, bulirnya banyak begini, begitu bulirnya semua dikeluarin, begitu ngisep sama bruk, gitu kan, wah, udah. Ini maijennya bukan maijen ini di mulut juga. Gigit pes. Keren. Terus lanjut. Oke, iya. Oke, jadinya makanya kemarin waktu di awal kita kasih masukan apa segala macam, mereka terima. Itu apresiasi kita juga sebagai franchiser juga gitu ya. Orang yang mau franchise kita kasih masukan, mereka mau gitu. Dan ini pengalaman saya yang saya bilang, Pak. Saya udah nyobain beberapa kopi yang sebelumnya, yang versi milenial ini. Kopi kekinian. Ya, kopi kekinian. Nah, itu ada beberapa yang terlalu keras menurut saya kopinya. Sehingga untuk orang-orang kayak saya aja gitu ya Pak, itu setelah minum itu bisa pusing Pak. Seakan-akan kayak asam lambungnya naik. Nah, kopi M ini yang menurut saya begitu saya cobain gitu, itu nggak bikin pusing kepala Pak, nggak bikin pusing kepala karena ada beberapa ya yang inisial K gitu ya, saya cobain, begitu saya cobain nggak lama jantung deg-degan gitu ya, terus mual. Nah itu ya saya tanya apa segala macam, ya memang mereka bilang beberapa teman kawan saya yang penggiat kopi juga bilang ya memang terlalu keras kopinya gitu. Nah jadi kalau yang Kopassus ini menurut saya yang salah satu juga jadi andalan kita, ini cukup smooth ya, juga ya buat yang punya asam lambung apa segala macam diminumnya juga cukup aman, cukup enak gitu ya, nggak meninggalkan efek bikin pusing apa segala macam. Yeah. Enak. Ini Pak Cucu masih di tempat sana kan, lagi di M kan? Masih, betul Pak. Nah, nanti mesti nyoba. Putar, kasih lihat tempatnya seperti apa sih? Masuk ya, Pak Cucu. Nah, kalau mereka prosesnya di sini seperti apa sih? Nah, ini Pak. Oke, nah, ini sekarang kalian lihat di tampilan slide kalian pasti kebetulan lagi ada orang-orang dari Meridiana Pusat ya, sedang kumpul Pak, lagi ada kerjaan. Nah, biasanya gitu mereka, karena yang paling dekat dengan markas kantornya Meridiana kan di Soho, Tanjung Duren. Nah, mereka biasanya juga sering main ke sini, bikin rapat apa segala macam, justru di sini bikin rapatnya gitu.
Pak, Yes. sekali lagi nih Pak, saya orangnya kamu tahu kan, saya Iya, nggak Pak. terlalu cepat. Kalau ini angetnya mulai ya kerasa anget. Eh, Mungkin kalau dilihat ini mungkin muka saya juga sedikit apa ya, sedikit memerah mungkin ya. Tapi itu efek dari anget ya. Terus yang sayangnya cuma ini aja, lemonnya tuh Ya. dibuang. Jadi coba lihat tuh, kan masih banyak. Dan itu sensasinya luar biasa banget. Itu loh, ada kan soft drink yang ada bilur-bilurnya, kita minum itu Yes. kan. Nah, ini senjata rahasia nih. Senjata rahasia. Menurut saya keren banget, keren banget. Enak, 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 Oke, enak. Pak. Thank you, thank you. Nanti kita bicarakan. Lemonnya ada dua, bukan lemon-lemonan, tapi nggak maksimal. Maksud saya sayang gitu ya. Tapi Yes. Pak Cucu mesti tanya ke baristanya bagaimana caranya, apakah diperes atau apa segala macam. Yang penting di iniin, di apa bilur-bilurnya itu keluar gitu ya. Oke, Pak. Ya. Yes, Pak. Kalau ditanya persaingan dengan yang lain bagaimana? Oh, jadi kalau di Tanjung Duren sendiri, Pak, yang namanya kedai kopi itu banyak banget, Pak. Itu banyak banget. Dan hampir semua merek-merek yang cukup terkenal gitu ya. Ya kita sebut aja nggak apa-apa. Ada Kenangan, ada Kalijodo, ada Kulo. Semuanya ada di Tanjung Duren. Semuanya ada gitu. Tapi ya itu, saya percaya bahwa masing-masing ada pangsa pasarnya masing-masing. Ya memang kita tetap kalau menurut kita secara pribadi yang namanya promosi juga apa namanya itu juga cukup berpengaruh gitu ya. Jadi makanya kita setiap bulan kita selalu perbarui promosi. Ya, jadi ada beberapa yang kita angkat, kopi ini ada coklatnya yang kita angkat, atau ada produk lainnya yang seperti yang Pak Anton minum sendiri, apa namanya produk yang imunitas juga kita angkat gitu ya. Jadi memang ada masing-masingnya tuh ada ininya sendiri sih. Gitu. Pak, mau usul nih Pak, mau usul. Kalau bikin promo harus lapor ke pusat atau enggak? Karena ini franchise. Jadi gini, ada beberapa yang memang promo itu memang juga promo dari pusat. Jadi biasanya pusat promo dia kerjasama misalnya dengan GoPay, GoFood, ya. Mereka selalu menginformasikan ada promo seperti ini, kita mau ikut apa enggak. Lalu selain itu juga sebetulnya dari franchise sendiri itu juga ada promo sendiri. Itu yang kita bilang setiap rutin ya, setiap 2 bulan, sebulan atau 2 bulan kita bahas. Kita mau angkat bulan ini atau 2 bulan ke depan itu kopi yang mana. Nah itu bisa per masing-masing apa namanya dari cabangnya masing-masing gitu loh. Karena nanti bisa kita pakai sistem pawon ya. Nanti di pawon itu kita bisa apa namanya create sendiri untuk promo seperti itu. Pawon itu adalah POS ya. Betul. Nah, saya mau usul, ada nggak di sana membership? Membership saat ini belum ada. Nah, yang saya mau usul adalah coba dicek. Setiap minggu ada berapa orang yang ngopi orang yang sama. Misalnya, si A seminggu itu ngopi berapa kali di tempat kamu. Oke. Dicek. Kalau lebih dari 30%, lebih dari 30% adalah orang yang sama ngopi ke sana, nah bikin membership. Membershipnya adalah, oke, harga rata-rata berapa? 15.000, 17.000, rata-rata begitu ya? 15.000, 17.000, Yes, 20.000. Yes. Ada yang lebih mahal nggak? Kopi pokat Pak, 26.000. Ada yang di atas 20.000? Nggak ada. Nggak ada yang di atas 20.000. Di bawah 10.000? 26.000 kopi pokat. Kopi pokat 26.000. Ya, nah, itu yang paling. Oke. Nah, bikin jadi
semacam kayak membership atau semacam kayak apa. Jadi misalnya harganya rata-rata dibikin 15.000 kali 30. 15.000 dikali jangan 30 dah, jangan 30 hari. Berapa hari? 20 hari. 20 hari. Berapa itu? 15 kali 20, 300.000. Iya. Bayar 300.000, boleh pokat 5 kali. Misalnya itu kan pokat mahal gitu ya. Boleh 5 kali, atau boleh 4 kali, seminggu sekali alpokat gitu ya. Lalu yang mana lagi, kelihatan dipaketin begitu menjadi bagus, menjadi orang tidak akan melirik ke kiri dan ke kanan. Mau ada yang mantan ke, mau ada yang apa ke, yang penuh dengan godaan jiwa ke gitu ya, nggak bakalan. Kenapa? Karena udah bayar. Satu, Yes. kedua paketnya menjadi lebih murah gitu ya, dan itu loyalty customer-nya akan menjadi kenceng. Nah, apalagi ini berlaku misalnya untuk satu orang. Dia mungkin ke sana berdua, ngajak bawa kan bayar gitu kan. Nah, itu menurut saya strategi yang perlu juga dilakukan. By the way, Pak Cucu kan di daerah Tanjung Duren ya kebanyakan kan yang ngekos ya. Yes, betul. Yang ngekos ini gimana nih, lagi PSBB pada pulang kali? Ya, jadi sebetulnya memang dibilang berpengaruh ya Pak dengan keadaan seperti ini. Karena sebetulnya gini, jadi sebetulnya konsepnya Kopi Kopi Mary Riana ini ialah take away Pak. Konsep awalnya take away. Jadi orang datang, ambil minumannya luar atau via GoFood gitu ya. Nah, cuman memang karena yang di Tanjung Duren kita punya space, kita sewa setengah ruko, kita sewa satu lantai ruko. Jadi memang di belakangnya itu masih di depan atau di belakang kita kasih bangku-bangku Pak. Gitu. Jadi memang orang banyak juga yang ngopi sambil duduk, ngopi sambil main internet, kita sediakan internet gitu ya, segelas, 2 gelas biasanya mereka di sini gitu ya. Jadi memang kalau yang khusus Tanjung Duren ada tempat buat duduk-duduknya. Nah sekarang memang lagi pada saat PSBB ya kita tempat duduk-duduknya yang di depan kita tutup, nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya ada bangku ada 2 meja di dalam, ya itu masih kita buka sih sebetulnya seperti itu. Dan kalau misalnya dibilang dari lingkungan, karena memang di Tanjung Duren kan banyak dekat banyak tempat kos, tempat mahasiswa apa segala macam, ya memang berasa juga dengan adanya PSBB pendapatannya juga cukup menurun juga seperti itu Pak. Jadi biasanya kalau misalnya kita sehari normal itu bisa habis di atas 120-an gitu ya, satu hari gitu. Nah pada saat ini ya cukup merosot ya sekitar 20-30-an cup doang seharinya. Mesti bikin pertanyaan adalah yang beli sekarang itu siapa? Cari tahu. Karena lokasi kamu cukup gede tuh. Yeah. Apakah benar-benar semua mahasiswanya pada pulang kampung ya udah nggak bisa apa-apa. Ya kan? Tapi kalau belum pulang kampung, maksudnya masih banyak nanti mudik balik lagi misalnya ya. Itu juga mungkin karena kan kemarin bulan puasa juga. Masa bulan puasa buka puasa minum pakai kopi kan enggak, ya kan? Iya. Tapi buka puasa pakai alpukat boleh juga. Iya. Saya punya pengalaman di Hainan. Ada chains coffee shop. Ya, chains coffee shop itu namanya Fosan, Foxtrot Oscar. Fosan. Ya. Nah, yang pertama menarik saya, kenapa saya suka ke Fosan, karena daerah Fosan adalah satu di antara 3 daerah di Tiongkok sana kopi pertama kali ditanam. Itu satu di antara 3. Fosan ini
yang nanam kopinya adalah orang Indonesia. Nah, itu tercatat ya. Makanya saya support produk Indonesia dong gitu ya, walaupun ini ditanam mungkin 70-80 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang udah nggak kirim dari Indonesia, udah tanaman sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sangat unik di banyak coffee shop di Hainan, dia punya, kita beli, ditulis first cup yang pertama. cangkir yang pertama. Cangkir. Harganya 5 yen, ya misalnya 5 yen, 10.000. Cangkir yang kedua gratis. Cangkir kedua gratis. Maksudnya pakai gelas yang sama diisi, refill, gratis. Ya, refill. Ya. Refill ketiga bayar $3. Misalnya, gitu. Saya lupa ingetnya berapa. Tapi yang menarik lagi, ini adalah kopi persis, kita punya istilah kopi tubruk yang dikasih susu kental manis. Susu kental manis, iya. Yes. Nah, itu khas banget. Susu kental manis datangnya adalah itu khas Peranakan. Jadi bukan di Hainan mereka bilang this is a local style gitu. Saya bilang no, you copy my style. Mereka bilang iya juga ya, karena di seluruh China nggak ada yang pakai kopi pakai susu kental manis. Yes. Iya, nggak ada. Kita kan ada kopi tiam gitu kan, di warung-warung kopi tiam itu, iya. Itu. Tapi itu ya, saya melihat mereka dine in, itu menarik sekali. Gelas pertama bayar, refill refill gratis, kedua gratis, yang ketiga bayar lagi. Yang keempat bayar, yang keempat pokoknya bayar, udah bayar. Tapi bayarnya kayak setengah daripada yang pertama. Kenapa? Gelasnya yang sama. Dikasih susu lagi, tapi dia udah siap, udah bukan kalau kamu kan bikin satu bikin kopinya satu-satu kan? Iya, betul. Kalau dia enggak, bikinnya sekaligus jazz gitu. Jadi refill, tinggal tuang aja ya, tinggal tuang. Iya. Tapi itu rame. Yang namanya kopi yang warnanya hijau kalah. Kalah, iya. Kalau di Vietnam, saya lupa namanya apa ya, kok jadi lupa itu. Tapi Trung Nguyen. Apa? Trung Nguyen. Nah, Trung Nguyen. Ya, itu legend. Sekarang ada higher class-nya. Jadi dia ada yang premium, ada yang biasa. Nah, saya coba yang premium, tempatnya aja lebih bagus. Terus saya tanya, yang paling terkenal apa? Yaitu kopi Vietnam yang biasa dibalik begitu kan ya, diginiin. Tapi itu juga something yang menurut saya legend. Tahu kan ya, kopi yang nomor 1 di Vietnam yang dijual itu adalah kopi luwak. Terus dia bilang, kopi luwak, original from Vietnam. Aduh, saya bilang namanya aja luwak, mau original gitu. Kadang-kadang suka aneh mereka ngeklaim kayak begitu gitu ya. Di Nigeria, Indomie is the original from Nigeria. Coba gimana? Namanya Indomie. Memang Indomie ada pabrik di sana, sangat terkenal di sana. Makanan menjadi makanan semua orang, yaitu persoalan lain. Oke, good. Mau ada cerita apa lagi nggak? Ini jadi ceritanya seru nih, panjang, paling panjang mungkin ini ceritanya. Iya, jadi sebetulnya cuma mau ceritain sedikit backgroundnya. Tadi udah dijelasin sedikit. Jadi memang konsepnya kita take away, lalu kita juga sampai saat ini kita juga nggak jual makanan, Pak. Ya, jadi memang masih jadi salah satu persyaratan di Kopi M bahwa
kita sepakat bahwa di tempat Kopi M kita tidak jual makanan. Jadi kalau misalnya kita ada apa namanya tempat kayak di tempat saya ini, ya mereka mau beli, mau nongkrong, mau ngopi, terus mau beli makanan, ya di sekeliling kita. Ya, jadi di samping kita ada sate taichan, lalu ada ayam apa segala macem gitu ya. Feel free aja sih kalau misalnya mau pesen, terus makannya sambil minum kopi atau apa atau minuman lain di apa namanya di Kopi M seperti itu. Keren. Oke, Pak Cucu, terima kasih. Oke, Kita Pak. sudahi dulu. Siap. Stay healthy. Salam buat anak-anak dan Bu Ani. Sampai ketemu lagi. Minggu depan mulai nih ya. Minggu depan mulai apa namanya? Mulai Siap, Pak. live IG di TX ya. Kamu mulai ngisi. Siap. Mau ngisinya hari apa? Ya. Siap. Oke, thank you. Siap. Oke, Pak. Bye. Thank you. Ya. Oke, teman-teman, kita off dulu sebentar ya. Break dulu sebentar. Sebentar lagi jam 2 ya. Ini jam 13.47, 13.48. Jadi kurang lebih 12 menit lagi saya akan mengundang pesulap. Namanya Ken. New normal, new magic. Nah, biasa kan bisnis, serius, bicaranya serius gitu ya. New normal bisnis, new normal, new life. Ini new normal, new magic. Nanti ada sulap. Ya, oke. Sampai ketemu jam 2, bentar lagi ya. Kita break dulu. Oke, thank you.